Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan salah satu sahabiah mulia Nabi SAW dalam buku 35 biografi sahabiah Nabi yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Ialah Kabsyah binti Rafi, seorang wanita yang anaknya mati syahid hingga arsy ar-Rahman terguncang karenanya. Ketika Nabi menyadari batu-batu keras Mekah enggan menerima seruan tauhid, Nabi akhirnya menanam benih-benih itu di Madinah hingga membuahkan hasil generasi yang tiada duanya. Madinah sangat menerima mereka, bahkan bahagia ketika Nabi SAW datang kepada orang-orang Madinah. Termasuk salah seorang sahabat mulia ini. Dia adalah seorang ibu dari Sa'ad bin Mu'az yang memegang panji kaum Ansor saat perang Badar. Ia juga termasuk satu anggota majelis permusyawaratan kala itu. Bahkan dialah yang ketika meninggal dunia, arsy ar-Rahman terguncang dan Allah tersenyum padanya. Dia adalah ibu seorang sahabat mulia, Sa'ad bin Mu'az, yang memegang panji kaum Ansor saat perang Badar. Ia juga termasuk salah satu anggota majelis musyawarah saat itu. Bahkan dia adalah ibu dari seorang, yakni Sa'ad bin Mu'az yang meninggal dunia, dan saat itu arsy ar-Rahman terguncang karena Sa'ad bin Mu'az meninggal. Dan Allah tersenyum padanya, serta jenazahnya yang diantar oleh 70.000 malaikat. Dia adalah ibu yang ditinggal mati 2 kesatria dari keturunannya, lalu sabar dan mengharap segala keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah seorang wanita Ansor yang diberkahi. Kabsyah binti Rafi' bin Muawiyah bin Ubaid bin Abjur Al-Ansoriyah Al-Khodariyah. Ia adalah istri Mu'az bin Nu'man dari Bani Abdul Ashhal yang melahirkan Sa'ad bin Mu'az, Amr bin Mu'az, Iyas, Aus, Aqrab, dan Ummu Hazam. Kabsyah masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ia memberikan pengaruh pada sejarah melalui sikap-sikap yang menawan, yang membuatnya termasuk golongan wanita sahabat di urutan teratas. Begitu Mentari Hidayah terbit dan menyinari Madinah dengan cara Islam, Ummu Sa'ad segera menjalankan peran pembela Islam dengan cara yang bisa ia lakukan. Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal, Ummu Sa'ad dirundung kesedihan yang mendalam dan nyaris mengoyak hatinya andai saja Allah Subhanahu wa taala tidak menguatkannya dengan iman. Diriwayatkan oleh Mahmud bin Labid, ia berkata, ketika urat leher Sa'ad kena panah, lalu lukanya kian parah, mereka membawanya ke tempat seorang wanita bernama Rufaidah yang biasa mengobati korban luka. Setiap Nabi SAW di dekat Sa'ad, beliau selalu bertanya, bagaimana kondisimu sore ini? Bagaimana kondisimu pagi ini? Saat memberitahukan kondisi lukanya kepada beliau. Hingga pada suatu malam, kala ia dipindahkan oleh kaumnya, lukanya semakin parah. Dan lalu kaumnya membawanya kepada Bani Abdul Ashhal. Rasulullah SAW datang, lalu memerintahkan kepada mereka, bawalah dia. Beliau kemudian membawanya, lalu kami mengikuti beliau. Beliau berjalan cepat hingga tali-tali sandal beliau serta sorban beliau pun jatuh. Para sahabat mengadukan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda, aku khawatir jika malaikat lebih dulu mengurusnya lalu memandikannya seperti jasad Hanzalah. Beliau tiba di rumah saat dimandikan. Lalu ibunya menangisinya serta berkata, celakalah wahai Ummu Sa'ad, tangisilah Sa'ad dengan seduh dan bermurah hatilah. Rasulullah SAW bersabda, setiap wanita yang menangis itu berdusta, kecuali Ummu Sa'ad. Setelah itu jenazah Sa'ad dibawa keluar. Orang-orang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, belum pernah kami menggotong jenazah yang lebih ringan darinya. Beliau bersabda, bagaimana tidak ringan sementara sekian dan sekian malaikat turun. Mereka sama sekali belum pernah turun sebelumnya. Mereka ikut menggotong bersama kalian. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad yang dinyatakan hasan oleh Ar-Naud dan As-Siyar.
Arsy Ar-Rahman terguncang karena kematian Sa'ad bin Mu'az. Nabi SAW bersabda, Arsy Ar-Rahman terguncang karena kematian Sa'ad bin Mu'az. Hadis riwayat muttafaq alaih. Diriwayatkan dari Asma binti Yazid bin Sakan, ia berkata, saat Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, ibunya berteriak. Lalu Nabi SAW bersabda, apakah air matamu tidak berhenti mengalir dari kesedihanmu? Dan apakah kesedihanmu tidak hilang jika anakmu menjadi orang pertama yang ditertawakan Allah dan Arsy Ar-Rahman terguncang karena kematiannya? Hadis riwayat Al-Haythami menyatakan dalam Majma' Az-Zawaid yang diriwayatkan oleh Tabrani dan para perawi-perawinya adalah kitab sahih. Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, ia adalah hamba soleh yang arsy bergetar karena kematiannya. Pintu-pintu langit dibuka untuknya. Jenazahnya dihadiri 70.000 malaikat yang belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Ia dihimpit dengan keras, kemudian kuburnya dilapangkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Setelah melalui perjalanan keimanan yang panjang dan kesedihan yang mendalam, Ummu Sa'ad radhiyallahu anha akhirnya tidur di atas ranjang kematian untuk menyusul orang-orang tercintanya di surga. Dialah ahli ibadah, sholat malam, dan puasa yang mengharap pahala di sisi Allah atas kematian dua anaknya. Dialah yang mengorbankan jiwa, harta benda, dan anak-anaknya demi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah meridainya, membuatnya senang, dan menjadikannya surga Firdaus sebagai tempat kembalinya. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan kisah-kisah sahabiah lainnya yang tak kalah seru dan menarik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.